itu nutrisi? Anak-anak pernah dengar istilah nutrisi? Ya, nutrisi itu adalah zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan. Nutrisi dikenal juga dengan istilah sari-sari makanan. Manusia membutuhkan makanan yang bergizi dan dalam jumlah yang seimbang. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Dan makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung semua nutrisi dalam jumlah yang tepat. Makanan yang mengandung nutrisi itu sangat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nutrisi dapat berupa makronutrisi ataupun mikronutrisi. Makronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan utamanya sebagai sumber energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit, meliputi vitamin, mineral, dan air. Kita akan bahas fungsi nutrisi terlebih dahulu. Fungsi nutrisi yang pertama ada sebagai penghasil energi, meliputi karbohidrat dan lemak. Karbohidrat banyak tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, lemak berperan sebagai cadangan makanan yang siap digunakan ketika kebutuhan energi melalui karbohidrat tidak terpenuhi. Yang kedua, ada pembangun tubuh. Nutrisinya berupa protein yang berguna untuk membangun otot, kulit, darah, dan tulang. Selain itu, protein juga untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, melindungi tubuh dari infeksi dan sebagai sumber energi. Yang berikutnya ada pelindung tubuh, meliputi vitamin dan mineral. Nah, dikatakan demikian karena ketiadaan atau kekurangan nutrisi berupa vitamin dan mineral itu akan bisa menimbulkan penyakit tertentu. Nah, kita bahas jenis nutrisinya satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. 1 gram karbohidrat nilainya setara dengan 4,2 kilokalori energi. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, memberi rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu ada gula, pati atau amilum, dan serat. Gula dikenal sebagai karbohidrat sederhana, sedangkan pati dan serat dikenal sebagai karbohidrat kompleks. Adapun contoh dari karbohidrat yaitu roti, gandum, kentang, jagung, ubi, dan beras merah. Berikutnya ada protein. 1 gram protein sama dengan 1 gram karbohidrat yang bernilai 4,2 kilokalori energi. Protein tersusun dari rantai panjang asam amino. Protein berfungsi untuk sumber energi, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan juga pembuatan enzim. Kelebihan protein menyebabkan obesitas dan kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor atau busung lapar. Makanya kita harus mengkonsumsi protein dalam jumlah yang tepat. Protein dapat kita peroleh dari tumbuhan dan juga hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut juga dengan protein nabati seperti kacang-kacangan. Kemudian protein yang berasal dari hewan disebut sebagai protein hewani, bisa diperoleh dari daging, ikan, susu, dan juga telur. Berikutnya ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang terbesar. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan lemak juga sebagai penyedia asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan strukturnya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Apa contohnya lemak jenuh? Contohnya yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, susu, mentega, keju, daging olahan, dan daging sapi.
Lemak juga dapat berasal dari tumbuhan dan hewan yang disebut lemak nabati dan hewani. Berikutnya ada vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin ada yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Tubuh kita itu sangat membutuhkan vitamin, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, fungsi vitamin adalah sebagai pertumbuhan dan pembentukan sel. Kemudian juga berperan sebagai koenzim dan dapat mempertahankan fungsi jaringan supaya optimal dan mencegah munculnya beberapa penyakit. Nah, vitamin itu bisa mencegah dari beberapa penyakit tertentu, misalnya vitamin C itu bisa mencegah dari sariawan. Kemudian vitamin B1 bisa mencegah penyakit beri-beri. Kemudian vitamin A bisa mencegah penyakit gangguan pada mata. Itu adalah fungsi dari vitamin. Berikutnya mineral. Tubuh juga membutuhkan mineral yang berfungsi untuk membantu kelancaran berbagai aktivitas yang terjadi di dalam tubuh seperti peredaran darah, pembekuan darah, kerja otot, serta pembentukan dan memelihara tulang. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Contohnya ada kalsium, zat besi, iodium, fosfor, kalium, dan natrium. Contohnya misalnya kalsium. Kalsium itu bisa kita dapat dari susu, keju, daging, dan sayuran. Apa fungsinya? Fungsinya adalah salah satunya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi. Berikutnya air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2, liter air atau setara dengan 8 gelas air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam keringat, uap air, dan urin. Air merupakan bagian utama tubuh kita karena 70% berat tubuh manusia adalah berupa air.